Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti ini. Jangan konyol dong. Sebelum keputusan boleh. Oke. Ini yang benar, Pak. Karena 500 karyawan yang kami terima itu tidak disertai dengan pemberian anggaran dalam pagu indikatif dari Kementerian Keuangan, maka otomatis anggaran yang sudah ada ini sebagian geser sehingga terganggu operasional di lapangan. Kalau boleh sebagian kecil lah, bolehlah. Sebagian kecil Dukman bisa ditambah nggak, Pak? Kami memahami itu. Tapi Pak Menteri yang tidak arif dan bijaksana dengan jajaran. Kenapa baru sekarang waktu rapat Pak Menteri sudah selesai baru menyusulkan ini? Itu problemnya. Ini live loh. Ini live TV Parlemen. Tidak bisa tiba-tiba Komisi 13 menyetujui ketok palu, bahkan kalaupun itu hanya setengahnya. Di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti ini. Jangan konyol dong. Nggak bisa. Tadi sedikit cuplikannya di awal tadi antara perdebatan panas ya antara Hari Kedia Pitaloka ya yang dulu artis yang sekarang menjadi anggota DPR ya. Nah ini mengkritik Menteri HAM ya, ini Bapak Natalis Piga ya, yang apa lagi dan lagi itu loh selalu menerlontorkan ataupun meminta anggaran yang lebih, yang kemarin udah berapa ratus miliar sekarang udah minta lagi. Pak Mugi ini aktivis lah. Ya, jangan setelah menjadi birokrat aktivisnya itu bergeser terlalu birokratis, lebih mengalahkan birokratnya. Pertama, saya mengapresiasi pernyataan dari Menteri HAM RI yang mengatakan bahwa HAM itu adalah suatu amanat konstitusi yang tidak bisa dibatasi, hanya persoalan administrasi dari Kementerian HAM itu sendiri. Sehingga seperti beberapa kali kami sampaikan bahwa persoalan HAM warga negara sesuai amanat konstitusi adalah sesungguhnya menyangkut isu pemenuhan atas hak dasar warga negara, yaitu setidaknya ada 5 bidang: sandang, pangan, papan; kedua, pendidikan dan kebudayaan; ketiga, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; keempat, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; yang kelima adalah lingkungan hidup dan infrastruktur yang baik dan aman, nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari total pagu 728,1 miliar, sebanyak 840 miliar atau 65,9% dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan program pemajuan dan penegakan HAM hanya memperoleh 248,1 miliar rupiah atau 34,1%. Lebih jauh, fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa anggaran dukungan manajemen tersebut sekitar 343,2 miliar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 114,1 miliar rupiah untuk operasional kantor. Artinya, lebih dari 95% anggaran dukungan manajemen terserap untuk kebutuhan internal organisasi. Sementara itu, ketika kami membedah program pemajuan dan penegakan HAM secara rinci, sebagian besar kegiatannya masih berupa sosialisasi, pelatihan, penguatan kapasitas, penyusunan regulasi, monitoring, penilaian, dan koordinasi. Berdasarkan struktur program yang telah disampaikan secara resmi kepada Komisi 13, anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung kepada masyarakat pemenuhan HAM seperti yang disampaikan oleh Saudara Menteri diperkirakan hanya sekitar 40 sampai 50 miliar. Dengan demikian, dari keseluruhan pagu Kementerian HAM sebesar 728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemilihan HAM hanya sekitar 5 sampai 6% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya keterbatasan anggaran sepakat dengan Pak Menteri, melainkan tentu saja orientasi penggunaannya.
bisa Kami pegawai itu, berpandangan negara tidak boleh lebih banyak membiayai pembelian pegawai birokrasi kasarannya daripada ya. menghadirkan Biasanya kan yang perlindungan namanya nyata karyawan bagi kan warga mencari negara yang hak pekerjaan ya. Ini malah asasinya dicari itu dilanggar. sama Dengan demikian Bapak rekomendasi Menterinya, kami Bapak adalah Natalius pertama, Pigai ini ya. mendukung Kementerian Dan HAM RI cuman melakukan 5% ya, refocusing cuman 5% anggaran yang untuk memperbesar langsung, porsi eh, program perlindungan langsung korban, menyentuh ya, penanganan menyentuh pengaduan, korban ataupun penyelesaian konflik dan si pelindungan korban kelompok tersebut, rentan. dan pemulihannya Kedua, itu hanya mendukung 5%. Kementerian HAM Dana-dana menyusun yang indikator kinerja cuman berbasis fokus di dampak internalnya seperti aja itu, jumlah korban yang memperoleh orang-orang atasnya pemulihan aja yang dan jumlah dapatkan. pengaduan yang Masa ini diselesaikan. anggaran Ketiga, HAM untuk mendukung adanya penyajian penegakan HAM secara malah transparan memberatkan proporsi ya, anggaran memberatkan, yang digunakan untuk birokrasi dan memberatkan anggaran yang pemerintah juga ya, benar-benar menjadi layanan HAM bagi kinerja masyarakat. nggak Keempat, terlalu mendukung mengembangkan menggebu-gebu, program bantuan cuma hukum, sosialisasi, ada rehabilitasi dan pelatihan, pemulihan ini korban HAM membuang-buang anggaran yang nih terukur sebenarnya dan ya. berkelanjutan. Dan yang terakhir, mendukung Kementerian HAM tentu saja berkolaborasi dengan Komisi 13 DPR RI menjadikan korban dan masyarakat sebagai pusat orientasi kebijakan anggaran Kementerian HAM. Pertanyaannya yang terakhir adalah yang kiranya harus disampaikan kepada publik adalah, dari 728,1 miliar anggaran Kementerian HAM tahun 2027, berapa persen yang benar-benar sampai kepada warga negara yang hak asasinya dilanggar? Kalaupun kita hanya berbicara soal policy terkait HAM, maka kemudian harus ada analisis, anggaran analisis untuk misalnya MBG seperti yang disuarakan oleh Pak Menteri, atau persoalan nonton film, itu kan harus ada aturan hukumnya. Nah, alokasi untuk hal-hal penegakan hukum seperti itu betul bukan lembaga advokasi, kami sepakat. Tetapi justru karena kami mencintai kementerian ini dan menganggap kementerian ini penting, ya mari kita berdiskusi, tidaklah 5-6% itu Pak Mugi ini aktivis lah. Ya, jangan setelah menjadi birokrat, aktivisnya itu bergeser terlalu birokratis, lebih mengalahkan birokratnya. Terus saya rasa, saya lakukan monitoring, tanya masyarakat di mana-mana di sana, nggak ada actionnya. Terus kementerian ini apa artinya dibentuk? Kalau nggak ada bunyinya sama sekali, nggak ada kolaborasi sama sekali. Eksekutif harus berkolaborasi, institusi TNI, Polri, Kejaksaan dan lain-lain semua diajak. Selesaikan masalah Papua secara tuntas. Itu. Jangan kita biarkan terus situasi konflik di sana terjadi tanpa kesadaran. Bukan pada pemimpinnya ya, pada bawahannya yang kadang-kadang tidak beretika dan tidak punya moral dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa untuk menyelesaikan masalah di Papua. Sampai dengan muncul film viral dan sebagainya. Ini harus evaluasi pada diri kita. Kenapa ini terjadi? Apa yang sudah kita lakukan? Jangan bangun kantor-kantor yang sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengkritik Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat kerja membahas anggaran. Willy meminta Pigai mengurungkan niat membangun kantor. Perihal rencana membangun kantor ini awalnya disampaikan Menteri Pigai saat memaparkan usulan anggaran dalam rapat di DPR. Rabu 10 Juni 2026. Pak Prabowo teriak-teriak efisiensi. Ini nggak ada efisiensinya. Jangan dong. Kita nih yang sama-sama jaga toh. Nah, kalau ini dibangun trajektorinya, di beban pertama berapa porsi? Tapi tetap program yang paling besar. Nggak apa-apa, kami terima trajektorinya, bikin skemanya. Ini kan nggak ada skemanya. Kapan nih selesai? Yang kedua, gini Bapak, kakak-kakak semua. Nggak usah bangun kantor. Nggak usah. Nanti kalau happy-nya kan kita happy. Kita nih dong sama-sama aktivis toh. Happy kita di jalanan. Jangan bangun kantor-kantor yang sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Perawatannya, kita berpikir progresif begitu. Sudah, Pak Prabowo-nya sudah progresif, masa kita konservatif toh? Nggak apa-apa, kantor itu, dong Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru raganya. Dari kita sama-sama punya spirit yang sama. Kalau dada ini sesak tuh susah diomongkan. Ada kementerian yang mengajukan anggaran 3,7 triliun. Lalu Kementerian Keuangan itu menyetujui 700 miliar. Apa kita tidak bertanya kepada Kementerian Keuangan? Dia melihat fungsi Kementerian HAM ini sebagai apa? Sehingga kalau kita mengajukan 1,5 triliun seperti Kementerian Hukum mengajukan 4,4 triliun.
lalu disetujui 3,7 triliun atau 3,9 triliun, itu kan oke. Ini ada lembaga yang diakui negara dan itu masuk dalam 8 cita-citanya presiden dan nomor 1, lalu mengajukan anggaran sebesar itu, lalu disetujui cuma 700 miliar. Kata-kata yang bagus apa itu? Itu mungkin Bu Sekjen kalau ketemu sama Dirjen Anggaran, coba tanya apa yang salah dari pengajuan saya ini? Kenapa penghargaannya sebegitu? Dia berpikir nggak? Dia tahu nggak apa yang dikerjakan oleh kementerian? Makanya tadi dia Pitaloka menyebutkan 5%. 5%. Kalau 5% itu artinya bahwa uang negara hanya diberikan, ya Pak Pigai bisa bilang, ya saya dapat uang seperti ini, alhamdulillah. Di video terakhir ada Bapak Willy Aditya ya, Ketua Komisi DPR RI ya dari fraksi Nasdem, ini menyebutkan jangan bikin kantor. Karena apa? Kan juga namanya aktivis sama-sama kerja di lapangan toh. Nah, yang kedua ini dari segi efisiensi ya, dari segi efisiensi Kementerian HAM. Nah, sudah saya omongin di awal tadi, dari tahun-tahun kemarin sampai sekarang ini kontribusi ataupun kerjasama di berbagai aspek lainnya apa itu loh. Cuman sosialisasi, cuman pelatihan, belum ada kontribusi ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya. Bahas lagi ya, nih film Pesta Babi kemarin ini masih jadi problematik gitu loh. Yang harusnya Menteri HAM ini menyoroti ini agar nggak ramai gitu loh. Jadi kan yang terjadi banyak salah paham ya, seperti mahasiswa kemarin yang mengatakan Papua digusur, Papua di ini, di itu. Nah, tapi toh kenyataannya nggak seperti itu, cuman film itu loh yang jadikan riuh kesah terhadap rakyat. Nah, dari teman-teman tadi ya, mungkin gimana ya untuk Bapak Pigainya sendiri, menurut teman-teman ya, Bapak Pigainya ini pantas nggak menjadi Menteri HAM ataupun diganti aja ya seperti kata Bapak anggota DPR tadi ya. Karena apa? Secara nggak langsung ini ya, dari kemarin-kemarin ya, secara nggak langsung yang diminta anggaran terus, padahal kan negara kita sekarang ini masih kasarannya masih krisis ya, masih krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Harusnya kan lebih refocusing sistem tadi ya, untuk lebih berdaulat dan lebih maju lagi ini. Nah, mungkin untuk Bapak Pigainya sendiri jadilah untuk Bapak Menteri yang lebih bijak lagi ya.